Wah, nonton berita sekarang ternyata ada banyak ya erupsi gunung api yang terjadi belakangan ini. Jadi ngeri. Ya, seperti itulah keadaannya. Kita harus hidup berdampingan dengan fenomena-fenomena alam seperti peristiwa erupsi gunung api. Loh, kok bisa? Ya, kalau ditinjau dari segi geologisnya, Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia ini bertumbukan langsung dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk lempeng Pasifik, dia bertumbukan langsung dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng inilah yang kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagiannya menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, kalau kita lihat peta, itu kelihatan kan kalau misalnya di garis pantai atau di kawasan Sumatera, kemudian turun ke Jawa dan Nusa Tenggara, itu dipenuhi oleh segitiga merah, yang artinya banyak aktivitas lempeng di daerah tersebut sehingga terbentuklah gunung api. Oh, seperti itu. Aku baru tahu. Oh iya, selain gunung api, dampak dari lempeng-lempeng itu apa saja bagi Indonesia? Karena adanya lempeng ini, selain deretan gunung api, ketika lempengnya bergerak aktif pun akan menimbulkan berbagai dampak seperti erupsi gunung api, gempa bumi yang kemudian bisa menimbulkan tsunami juga. Kemudian bisa jadi ada pemekaran lantai dasar samudra. Penampakan di muka bumi pun akan beragam, seperti adanya lipatan, adanya patahan, dan sebagainya. Seperti itulah kondisi Indonesia jika dilihat dari kondisi geologisnya. Ngerti kan sekarang? Oh iya, ngerti. Makasih ya, In, atas penjelasannya. Iya Siti, sama-sama. Tahukah Anda bahwa di dunia terdapat 193 negara berdaulat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 45 diantaranya merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berikutnya adalah Madagaskar, Papua Nugini, Jepang, Filipina, Selandia Baru, dan seterusnya. Indonesia juga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di Indonesia Barat, jenis meranti-meranti sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua, banyak terdapat tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis nangka.